Halo semuanya, di sini kita dari kelompok 6 mau presentasiin tentang analisis pengolahan manajemen sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja dan motivasi melalui reward system. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Safral Farata Wijaya dengan NIM 1872414 dan rekan saya. Nama saya Hanif Isya Hanafi dengan NIM 187241045. Di sini aku bakal jelasin apa aja sih yang mencakup dalam analisis dari SDM ini. Ya, oke. Yang pertama ada pengolahan. Tujuan utamanya tuh buat mencapai visi dan misi suatu perusahaan. Dan otomatis semuanya akan tahu kan fungsi utamanya dari pengolahan SDM itu apa aja sih. Bisa melingkup tentang planning, organizer, leading, dan controlling. Pengolahan ini juga bisa berdampak langsung pada motivasi dan kinerja hmm, dari para karyawannya gitu. Dan gimana pengolahan ini juga termasuk sumber daya manusia yang dimana ini tuh juga bisa membantu proses pekerjaan jadi lebih mudah. Nah, yang dimana mereka tuh tetap diberi tanggung jawab untuk mengelola SDM lainnya karena memiliki peran fungsional dalam kegiatan operasional perusahaan setiap harinya. Pengelola SDM juga itu dilakukan pimpinan perusahaan sangat mempengaruhi tercapainya visi dan misi suatu perusahaan tersebut. Next. Yang kedua ada manajemen SDM. Jadi manajemen SDM ini mungkin besar kecilnya jumlah SDM itu bukan tolak ukur suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan ya, tapi kualitas SDM itu juga bisa menjadi peran penting yang dimana bisa menjadi komponen atau potensi yang lebih berperan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Yang dimana ini tuh biasanya diperlukan di pengolahan SDM yang baik untuk menghasilkan kualitas yang jauh lebih unggul seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang perusahaan itu punya kemampuan sumber daya manusia itu lebih besar seperti itu. Oke. Yang ketiga dari reward system. Jadi reward system ini diberikan dari organisasi atau perusahaan yang membuat karyawannya itu semakin bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya. Yang dimana reward system ini juga dianggap penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas SDM mereka yang jauh lebih unggul. Hal ini juga bisa menyesuaikan dari sifat dasar manusia. Semakin banyak mendapatkan hasil, maka kinerjanya akan meningkat secara pribadinya tercapai. Jadi mungkin selarasnya itu tujuan perorangan, apabila karyawan semakin baik kinerjanya, maka tujuan perusahaan pun akan semakin cepat dicapai. Yang terakhir ada kinerja dan motivasi. Jadi mungkin motivasi dan kinerja SDM itu bisa dibilang penting untuk keberlangsungan pencapaian tujuan perusahaan. Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kinerja dan motivasi karyawan. Contohnya seperti faktor personal, faktor sistem pekerjaan, faktor fasilitas yang diberikan, ataupun faktor situasi. Yang dimana konsep pendekatannya itu uh, menjelaskan bahwa hubungan manusiawi yang dijalin oleh sama manusia akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Jadi teori organisasi klasik itu menekankan 4 poin penting dalam manajemen bisnis itu perancangan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Hasil dan pembahasan. Hubungan pengelolaan SDM dengan kinerja dan motivasi. Manajemen bisnis sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen SDM berperan penting dalam penyusun strategi untuk menunjang kualitas di setiap aspek perusahaan. Pengembangan SDM merupakan proses persiapan individu untuk mengambil tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam suatu perusahaan. Dalam pengelolaannya, untuk meningkatkan kinerja karyawan meliputi fungsi planning, organizing, leading,
dan controlling yang memiliki peranan masing-masing. Next, next. Next. Oh, udah kesimpulan. Ya udah nggak apa-apa lah. Jangan ya. Di situ aja. Pengaruh reward sistem terhadap kinerja dan motivasi. Rewards adalah bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang berprestasi. Perencanaan matang diperlukan untuk menjalankan pola manajemen bisnis yang bertujuan untuk mengelola SDM agar lebih termotivasi. Dengan adanya reward system, pekerja akan lebih semangat menjalankan pekerjaannya. Pengorganisasian yang baik membuat pekerja lebih fokus menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan. Pengarahan berguna sebagai aspek pengawasan untuk para pekerja. Dengan reward system, ketiga pola tersebut akan berjalan dengan baik dan membuahkan hasil. Perusahaan memiliki kekuatan lebih karena sejak awal sudah ada sistem penghargaan bagi pekerja yang mencapai target. Next. Kesimpulan. Interaksi antar manusia sangatlah penting untuk dilakukan dengan baik. Dalam manajemen pengelolaan SDM, semua akan berjalan lancar apabila manusia yang mempunyai tujuan dapat mengelola dengan baik manusia lainnya untuk mencapai target. Reward system sangat penting dalam dunia manajemen bisnis karena manusia akan bersemangat untuk melakukan sesuatu apabila ada yang ingin didapatkan. Pemilik perusahaan ingin mencapai keberhasilan dalam target pencapaian. Begitu pula pekerja akan bersemangat membantu karena mereka juga mendapat penghargaan. Oleh karena itu, pengelolaan manajemen SDM melalui reward system dapat meningkatkan kinerja dan motivasi pekerja untuk mencapai suatu tujuan atau target. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan selamat Selamat malam. malam.